rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasa
ya Bapa, akan tegur sapa kehangatan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sampaikan dan nyatakan apa yang Kau mau untuk kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena lewat semuanya itu kami tahu Engkau sedang menegur kami, Engkau sedang membentuk kami, bahkan Engkau sedang memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami membuka hati kami lebar-lebar. Biarlah tegur sapa firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sepulang dari tempat ini, kami beroleh berkat yang luar biasa. Kami yakin bukan sekedar firman yang akan memberkati hamba-Mu, Pendeta Hendra Pranata bersama keluarga, namun kami semuanya di tengah-tengah sukacita yang sama, kami akan beroleh berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang diberkati Tuhan, beri kemuliaan buat nama Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau membuka firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-50, ayatnya yang ke-19 hingga yang ke-21. Dan di hari yang istimewa ini, ketika Pak Hendra berulang tahun ke-66, saya memberikan judul khotbah saya di malam yang istimewa ini dengan judul Indah Rencanamu Tuhan. Kita mau saksikan mulai ayat 19 hingga 21 dari Kejadian pasal yang ke-50. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia dari yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa orangnya sekarang yang bisa ngomong dengan begitu gagah, begitu beriman bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa senantiasa di dalam hidupnya itu akan terjadi sesuatu yang indah di dalam setiap hidup yang dia lewati. Saya yakin setiap orang tidak akan pernah tahu kemana Tuhan mau tuntun hidup saudara dan saya. Namun jika hari ini kita menyaksikan Yusuf yang bisa ngomong kepada saudara-saudaranya, dan yang ngomong dengan gagahnya, "Memang kamu melakukan mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, namun Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk hidupku." Kenapa Yusuf bisa berkata demikian? Yusuf ternyata ketika dia ngomong dengan begitu gagah, dengan begitu beriman, adalah Yusuf yang menikmati happy ending di dalam dia punya kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terlalu hebat yang namanya tokoh Alkitab. Demikian pula Anda dan saya. Namun sebagai orang percaya yang sudah diajar oleh firman Allah, hendaknya minimal kita itu tahu bahwa yang namanya Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jelek kepada kita sebagai anak-anaknya. Namun kita mau belajar dari kisah Yusuf ini tadi. Yusuf berani ngomong kepada saudara-saudaranya ketika 10 saudaranya itu mulai datang kepada dia, dan mereka mulai timbul sebuah ketakutan. Memang mereka dipelihara oleh Yusuf. Namun ketika papanya yang namanya Yakub itu harus dipanggil oleh Tuhan, maka yang 10 ini tadi mulai timbul rasa ketakutan. Karena apa? Aku sudah pernah berbuat jahat terhadap Yusuf. Sekarang ketika papa sudah gak ada lagi, orang yang ditakuti oleh Yusuf gak ada lagi, orang yang dihormati oleh Yusuf gak ada lagi. Ini kira-kira tiba saatnya
Yusuf mulai akan membalas dendam kepada kita yang bersekutu. Namun apa yang terjadi? Yusuf menenangkan hati saudaranya dan dia berlaku dengan kasih dan dia menyatakan imannya dengan begitu luar biasa. Kasihnya dia nyatakan dengan begitu gagah dan dia ngomong, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi justru apa yang jahat itu telah dibuat oleh Tuhan untuk menjadi sebuah kebaikan untuk hidupku, karena Tuhan punya rencana untuk memelihara, menyelamatkan sebuah bangsa, yaitu Israel. Itu lewat aku diutus mendahului kalian menuju ke Mesir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu saya tidak setuju ketika para jemaat berkesimpulan salah, kemudian para pendeta mengajar secara salah. Mereka selalu ngomong, yang namanya jalan Tuhan itu pasti mulus, yang namanya jalan Tuhan pasti tidak ada halangan, yang namanya jalan Tuhan mesti menimbulkan damai sejahtera. Saya katakan demi nama Tuhan Yesus, itu salah. Kenapa? Kita nanti ambil dua tokoh. Yang pertama kita belajar dari Yusuf lebih dulu. Apakah Yusuf jalan hidupnya penuh dengan damai sejahtera? Enggak juga. Dari anak Yakub yang begitu dimanjakan, yang begitu menikmati segala kemegahan dari fasilitas Yakub sebagai papahnya, mendadak oleh karena Yakub mendidik secara keliru, anak-anaknya tidak hidup penuh dengan kasih persaudaraan. Yang 10 membenci Yusuf, sehingga mereka mulai berpikir lebih baik Yusuf ini tak singkirkan dari kehidupan kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari seperti seorang pangeran, mendadak Yusuf menjadi seorang budak. Namun apa yang terjadi? Ketika dia menjadi budak, sementara waktu Tuhan muliakan Yusuf, dan Yusuf tinggal di rumah Potifar, dan dia mendapatkan kepercayaan daripada Potifar. Dan saat itulah Yusuf sementara waktu menikmati kemuliaan Allah. Karena apa? Alkitab menulis bahwa Yusuf ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menyertai Yusuf dan mengasihi Yusuf. Dan di situ dikatakan Potifar diberkati bukan karena Potifar, tapi Potifar diberkati oleh karena Yusuf. Nah saudara perhatikan sekali, ketika Yusuf ada di situ, bukan berarti orang yang punya kedekatan dengan Tuhan itu bebas dari cobaan. Cobaan demi cobaan ketika Anda dan saya menjadi orang yang semakin setia kepada Tuhan, bukan semakin kecil, bukan semakin ringan, tapi cobaan demi cobaan itu boleh datang kepada Anda dan saya menjadi semakin berat, karena Tuhan kepingin Anda dan saya naik tingkat imannya, Anda dan saya menjadi lebih luar biasa, Anda dan saya dipakai oleh Tuhan menjadi saksi untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara, suatu hari istri Potifar itu ingin sekali karena melihat Yusuf yang tampan, Yusuf yang masih muda, itu ingin sekali dia mengajak Yusuf untuk tidur bersama. Dan berhari-hari, kata Alkitab, istri Potifar ini merayu Yusuf, namun Yusuf yang punya iman itu tetap menolak. Nah ketika suatu hari gak ada orang lain, istri Potifar meyakinkan Yusuf, Yusuf, tidak ada orang loh. Dan Yusuf juga melihat, iya tante, tidak ada orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, istri Potifar tetap mengajak Yusuf. Namun Yusuf ngomong sama istri Potifar, stop tante, jangan tante, aku tidak mungkin akan berbuat dosa kepada Tuhanku. Dan aku juga tidak ingin berbuat dosa kepada tuanku Potifar, yang oleh karena dia aku mendapat kuasa atas semua yang dia miliki. Namun hanya satu yang tidak diberikan atas kuasaku, yaitu engkau, karena engkau adalah istrinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat keteguhan hati Yusuf yang demikian luar biasa, patut menjadi teladan buat Anda dan saya, khususnya para kaum pria. Hati-hati, karena apa? Kaum pria itu seringkali menjadi orang yang mudah sekali tergelincir di dalam dosa, khususnya dosa seksual. Saudara kalau tidak percaya, cek aja. Setiap tokoh Alkitab itu hampir banyak. Setiap tokoh Alkitab itu sulit melewati seorang wanita cantik. Pepatah Cina katakan, seorang pahlawan itu sulit melewati perempuan yang cantik.
Artinya apa? Orang boleh hebat, orang boleh gagah, tapi ketika menghadapi perempuan yang cantik, ada begitu banyak orang yang hebat laki-laki itu jatuh di dalam dosa. Saudara, Yusuf tidak sama seperti laki-laki pada kebanyakan. Dia menunjukkan imannya yang luar biasa. Coba seandainya Anda dan saya yang ketemu dengan istri Potifar. Kalau ini istri bos, walaupun tidak ditulis di dalam Alkitab cantik dan tidak, tapi saya yakin minimal simpatik. Karena apa? Ini istrinya orang kaya. Di situ dikatakan Potifar adalah komandannya, kepala daripada pengawal raja. Berarti apa? Komandan pas pampres. Ini istrinya, otomatis walaupun tidak cantik, minimal simpatik, pasti baunya haruman gitu. Saudara, ketika mereka langsung ngajak, Yusuf tetap menolak. Coba seandainya yang ngajak diajak Anda dan saya. Kalau orang mulai konseling, saudara, lama-kelamaan sering kali konseling, hati ini, batin juga bisa terajut. Seringnya konseling menjadi kedekatan yang semakin intim. Saudara, perempuan kalau konseling bukan cuma menghabisin tisu. Kalau tisu sudah habis, kemudian batin juga sudah mulai dekat, kadang ambruk sak gon-gon. Betul ya? Roboh di kita segala. Nah, kalau robohnya ini, perempuannya ini tua jelek, kita masih bisa ngomong seperti Yusuf, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jangan tante, saya tidak akan berbuat jahat kepada Tuhan, dan saya tidak akan khianati istriku, kan begitu. Tapi kalau yang roboh berat gini, cantik, baunya harum, baru keramas, kita ngomong apa? Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bisa terjadi begitu. Hati-hati deh. Namun yang ditunjukkan oleh Yusuf sebagai orang benar, ketika tidak ada orang yang melihat, ketika dosa itu dia bisa lakukan, dia tetap tidak lakukan dosa. Manusia bukan takut berbuat dosa, bukan. Tapi manusia takut perbuatan dosanya diketahui banyak orang. Perhatikan, manusia tidak takut berbuat dosa, tapi takut kalau dosanya diketahui banyak orang. Buktinya apa? Ada banyak om-om baru ribut sama istrinya ketika apa? Selingkuh, anak selingkuhannya sudah SMA, berarti kan hebat, kan begitu. Ya, selama ini kemana? Rapi banget. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akibat semuanya itu, istri Potifar yang merasa dipermalukan, kenapa budak ini nggak mau sama aku? Padahal mati hidupnya budak ada di dalam tangan tuannya. Maka karena dia dipermalukan, dia mulai teriak dan memfitnah. Dan istri Potifar ngomong, Yusuf orang Ibrani ini mau kurang ajar sama aku. Sehingga Yusuf ditangkap dan Yusuf masuk di dalam penjara. Dan perhatikan sih, apakah Yusuf punya iman yang begitu luar biasa? Tidak juga. Apakah dia lebih mengedepankan rencana Tuhan dengan dia masuk ke penjara, atau dia ngomong, Tuhan aku percaya penjaranya adalah tempat yang baik bagiku? Dan juga. Kenapa? Ketika suatu hari datang dua orang di dalam penjara yang sama bersama Yusuf, yang satunya juru minuman Raja Fir'aun yang dimasukkan penjara, yang satunya juru roti. Sama-sama keduanya bermimpi. Yang juru minuman tanya sama Yusuf, Yusuf aku seperti Yusuf. Ngapain kau sedih? Aku tidak ngerti arti mimpiku. Singkat kata setelah diartikan oleh Yusuf, Yusuf ngomong, dalam 3 hari ini kamu nanti akan dipulihkan kedudukanmu. Jabatanmu akan dipulihkan oleh rajamu. Kamu boleh buat jus lagi. Nah, ini ya, juru minum ini pak tukang buat jus lah ya. Jusnya raja itu kembali kepada rajamu, dan kamu akan dikeluarkan dari penjara. Ternyata apa yang dipesankan oleh Yusuf? Tapi ingat ya, kalau nanti keadaanmu jauh lebih baik, kamu sudah keluar dari penjara, kamu ngomong sama rajanya bahwa aku ini tidak layak masuk di dalam ruangan ini. Aku keluar dari sini. Berarti apa? Pikirannya Yusuf, tempat ini bukan tempat yang Tuhan siapkan untuk aku.
Tempatnya adalah tempat yang aku tidak suka. Mungkin adalah tempat di mana aku setiap hari berdoa untuk menyesali Tuhan. Ngapain aku ada di sini? Kalau bisa engkau keluarkan dari sini dan aku balik ke negeriku. Itu pikiran Yusuf. Karena itu saya yakini gak ada satu orang pun yang tahu akan masa depannya Tuhan mau bawa kemana. Namun dari semua ini kita bisa belajar. Apapun nanti yang terjadi atas hidupku, aku mulai belajar untuk mengucap syukur bahwa tempat yang tidak enak sekalipun adalah tempat yang Tuhan siapkan untuk aku boleh melewati, karena di sana ada kemenangan dan kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk kehidupan. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik. Ini tidak oleh Tuhan. Yusuf pun berpikir, kalau bisa aku keluar dari sini lebih baik. Namun saudara, setelah juru minum ini keluar, Yusuf nunggu. Ya ampun, orang ini, lu sudah enak-enak di luar, gak cerita-cerita. Yusuf menanti di dalam dengan perasaan geram. Kamu sudah tak tulungi lo, sudah tak artikan lo, itu kok tetap gak mau nulungi aku balik. Saudara, Alkitab ternyata menulis dan mengenal. Semuanya indah akan indah pada waktunya kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudara, seandainya juru minum ini ngomong sama Fir'aun, hari itu belum tentu raja ini akan langsung bertanya sama juru minum, siapa orang itu. Namun ketika Fir'aun ganti, sedang sedih karena dia mengartikan mimpi dia gak bisa, juru minum ini mulai ngomong tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Pada saat Raja Fir'aun itu membutuhkan, Yusuf mulai ngomong, bos, dulu ketika aku di dalam penjara, ada budak Ibrani yang namanya Yusuf, yang aku tanya tentang mimpiku, juga mimpi juru roti. Dan kenyataannya, apa yang diartikan oleh dia, itu cocok. Nah pada saat itulah waktu Tuhan yang menentukan. Fir'aun langsung bertanya, bawa ke sini orang itu, aku mau bertanya tentang arti mimpi. Dari yang dikasih oleh Tuhan, singkat kata, Yusuf diangkat sebagai orang nomor 2 dan Yusuf dikasih cincin. Yusuf nyok cincin. Ini lambang kekuasaan bahwa engkau adalah orang yang berkuasa atas seluruh tanah Mesir setelah aku. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak pernah menyangka Yusuf yang dulunya itu jadi budak dan kemudian harus dipenjara, dia harus menjadi seorang penguasa. Kita lihat, justru penjara itu tadi yang menghantar Yusuf menuju kepada kekuasaan, menuju kepada Fir'aun. Oleh karena itu saudara, apapun yang Anda sedang lewati, baik itu dengan tetesan air mata, baik itu dengan kesengsaraan, baik itu semua dengan kesukaran, jangan pernah Anda sesali. Yakini, jika aku adalah orang benar Tuhan, yang hidup benar di hadapan Dia, aku tetap yakin jalan yang sesulit apapun adalah jalan benar yang memang Tuhan izinkan aku melewati bersama keluarga, karena di sana ada kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dialami oleh Yusuf. Yusuf dengan begitu gagah, dia mengakhiri hidupnya dengan happy ending, luar biasa. Oleh karena itu, saya pun juga ingin belajar dari kisah Yusuf. 2012, 7 perusahaan saya tak jual semua untuk saya ngomong, Tuhan, aku pensiun dari bisnis. Bukan dalam keadaan bangkrut, tapi karena Tuhan kepingin saya melayani lebih, saya semua tak jual, kami hidup dari sisa yang Tuhan kasih. Tidak pernah berpikir saya dipakai oleh Tuhan lagi untuk dunia bisnis. Tidak pernah berpikir. Namun hari ini jika Anda melihat Jawa Pos, halaman nasional, halaman paling belakang, ada iklan sak lembar penuh, warnanya merah, ada PT Kurnia Jedin Sejahtera,
itu adalah salah satu PT di mana saya didudukkan oleh Tuhan sebagai presiden direkturnya, yang bagi apartemen murah dengan program Ava 100 yang hari ini kami launching. Apartemen murah di Bali, tepatnya di Canggu. Tepatnya di Canggu, di mesti ngambil ya. Karena ada di Bali, murah ya. Uang muka 1 jutaan peng 15 sih. Angsuran yang paling panjang 240 kali 1.500.000 dapat apartemen. Jadi kalau suatu ketika high season kita ngebel hotel di Bali semua pada penuh, kita sudah punya tempat. Kalau suatu hari Anda sudah sering ke sana, teman tanya, kalau biasa libur ke Bali ke hotel mana? Kita bisa jawab sendiri, ngapain ke hotel, aku punya apartemen sendiri walaupun kecil kan? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak seperti hanya yang namanya Petrus. Petrus mungkin bisa ngomong, Yusuf enak aja karena akhir hidupnya ditutup dengan happy ending. Gimana dengan aku? Gimana dengan Petrus sendiri? Aku bukan orang yang menikmati apa yang semuanya diinginkan oleh kebanyakan orang hidup di dunia ini. Justru Petrus adalah orang yang punya perasaan yang sangat menyesal sekali ketika apa? Ketika ayam mulai berkokok, dia ingat Tuhan. Ternyata apa yang seringkali tak suarakan, untuk mau berani mati demi Engkau, berani melindungi Engkau. Ternyata hari ini aku gagal. Hanya untuk mengakui aku mengenal dia saja, 3 kali aku gagal. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga lewat perasaan seperti itu tadi, dikatakan lewat Alkitab, Petrus itu menangis. Sebagai bukti apa? Bahwa Petrus sangat menyesali apa yang dia sudah perbuat. Petrus sepertinya malu dengan diri sendiri, tidak cocok dengan sesumbarku, bahwa aku adalah orang satu-satunya yang tidak akan tinggalkan Kristus. Yang lain boleh lari Tuhan, namun aku tidak akan pernah tinggalkan Engkau. Kenyataannya apa? Dia adalah orang yang paling dulu meninggalkan Tuhannya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, Yesus yang adalah Tuhan dan Gurunya bukanlah Tuhan yang suka menghukum Petrus, yang tidak suka menghukum saudara dan saya. Justru ketika dia bangkit, dia mulai ingin pulihkan Petrus. Dan dia datang kepada Petrus dan dia tanya sama Petrus, Petrus, apakah engkau masih mengasihi aku? Petrus ngomong, Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus ngomong, aku mengasihi engkau Tuhan, gembalakanlah domba-domba. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau ngerti segalanya. Aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-domba. Saudara, artinya apa? Petrus ditanya kembali oleh Tuhan. Walaupun kau pernah berbuat dosa, kau pernah jatuh di dalam ketakutanmu, tapi ketika aku bangkit, aku adalah Tuhan dan Bapa yang tetap mengasihi engkau, yang tetap mau memakai engkau dengan jabatan semula yang sedang tak rancangkan. Karena aku adalah Tuhan yang tidak pernah gagal dengan setiap rencanaku. Oleh karena itu, Tuhan tetap minta, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya Petrus tidak pernah disingkirkan dari rencana Allah yang semula. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang sekarang dilakukan oleh Petrus, apa yang Anda dan saya perbuat, respon yang seperti apa? Petrus langsung memberikan tanggapan yang positif. Dia mau mengikut Tuhan Yesus, dan dia nyatakan, kalau kemarin aku jatuh, kalau kemarin aku kalah, hanya karena ketakutan akan sebuah kematian. Tapi sekarang ketika aku menyaksikan bahwa Yesus Tuhan dan Guruku yang pernah berkata bahwa anak manusia itu akan mati di atas kayu salib dan hari ketiga dia akan dihidupkan kembali, dan hari ini aku menyaksikan sendiri dia hidup di hadapanku. Berarti jika aku percaya kepada dia, aku pun ketika mati aku akan hidup kembali seperti dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulan Petrus itu sudah benar. Hati-hati, saya peringatkan saudara, hati-hati. Ketika Anda mengikut Kristus sudah sekian lama,
Suatu kali Anda akan menikmati titik puncak yang paling tinggi dari Anda punya iman. Dan di titik yang seperti itu, Anda mungkin akan hidup di dalam kebimbangan. Di atas Anda mulai berpikir, saat tenangnya aku ngikut Tuhan ini bener kok men. Saat tenangnya Tuhan itu ada atau tidak, Anda akan bimbang seperti itu. Jika respon Anda keliru, puluhan tahun hubungan yang Anda rajut bersama Tuhan, itu akan percuma. Itu akan percuma. Tapi ketika Anda memberikan respon yang benar, maka hubungan Anda yang Anda rajut selama puluhan tahun ini tadi, itu akan menimbulkan berkat, yaitu keselamatan buat hidup saudara dan saya. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Terkadang ketika kita diuji, terkadang ketika kita dicoba, jujur aja, kita tuh mulai bertanya-tanya, Tuhan, ngapain? Usahaku ini harus tak buang semua. Ngapain usahaku tuh harus punya masalah? Kenapa aku harus menikmati masalah seperti ini? Itu membuat Anda dan saya mungkin di tengah-tengah, di atas puncak iman, Anda dan saya itu bisa goyah. Ya, demikian pula saudara, Petrus juga goyah ketika dia ada di top iman. Ketika orang mulai ngomong, aku tahu kamu kan bagian daripada Yesus orang Nazaret itu. Setelah 3 kali dia ditunjuk, ketakutannya akan siksa atas kayu salib, kengeriannya dia atas kematian di atas kayu salib, itu melingkupi dia punya pikiran, dan dia berpikir apa? Hidup akan lebih enak daripada aku ngakui bahwa aku kenal sama dia. Dan hati-hati. Itu ketika Petrus ada di puncak, ketika dia berani ngomong, Tuhan mati untuk kau aku siap. Jangan jamah Yesus Tuhan dan Guruku sebelum melangkai mayat. Itu Petrus. Yang lain boleh lari Tuhan, sorry aku gak akan tinggalkan kau. Itu Petrus. Ketika dia ada top iman, justru dia dapat dengan tekanan yang terakhir, dia punya. Namun Tuhan bukan Allah dan Bapa yang tidak adil dan bijaksana. Tuhan sadari bahwa setiap Anda dan saya itu punya ketakutan. Oleh karena itu Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada Petrus. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Dan Petrus memberikan respon, dan dia ngomong, Tuhan, sekarang aku akan buktikan bahwa aku betul-betul siap mati untuk engkau. Dan Petrus membuktikan diri sebagai salah satu rasul yang mati sama seperti Tuhannya, gurunya, di atas kayu salib. Bahkan Petrus tunjukkan dia mati dengan posisi kepala ada di bawah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang lain, orang hidup bisa ngomong Petrus tidak happy ending. Tapi bagi Tuhan, Tuhan ngomong Petrus happy ending lebih dari Yusuf. Kenapa? Karena lewat perilaku Petrus, lewat kisah hidup Petrus dan kematian Petrus, Anda dan saya terberkati. Tuhan, Petrus yang sudah mengecewakan engkau adalah Petrus yang tetap kau cintai. Berarti ketika aku hari ini sudah begitu banyak berbuat dosa kepadamu, aku pun yakin Tuhan, aku tetap adalah aku yang engkau cintai. Sehingga Tuhan, jika hari ini engkau kembali memberikan tawaran untuk aku, kesempatan kembali untuk aku, untuk buktikan aku mengasihi engkau atau tidak, hari ini aku mau katakan, aku mengasihi engkau, dan aku akan kembali datang kepadamu, dan aku akan buktikan aku menang atas kekalahan yang tempo hari pernah aku buat. Dari yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu tidak perlu saudara takut. Hidup tidak harus seberapa banyak harta yang kita punya. Hidup tidak harus seberapa banyak jemaat yang kita gembalakan. Tapi hidup adalah seberapa banyak arti di dalam hidup saya yang saya bisa berikan untuk orang lain. Seberapa banyak saya bisa berkarya untuk supaya apa? Semua karya saya itu menjadi kenangan bagi orang lain yang mungkin masih lebih muda dari saya. Sehingga lewat karya saya, orang terberkati. Sama seperti lewat karya Kristus di atas kayu salib. Setiap orang ketika dia ada di dalam meja perjamuan sucinya, bukan sekedar secara rutin dia menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, tapi apa? Ini menjadi kenangan akan aku, bahwa aku adalah Bapa yang mengasihi kamu, yang pernah menebus kamu di atas kayu salib. Selamat ulang tahun Pak Hendra Pranata. 66 tahun adalah masa yang panjang. Namun sepertinya itu baru kemarin
Tidak terasa 20 tahun sudah saya ini kerja sama-sama dengan Pak Hendra. Saya belajar banyak dari Pak Hendra. Sekarang Pak Hendra sudah 66 tahun. Kalau toh hari ini jemaat Pak Hendra tidak terlalu banyak, nggak usah kecil hati. Ternyata apa? Pak Hendra kalau dihitung MLM, poinnya sudah banyak. Saya ini khotbah juga keliling, kan ini komisi sama dia. Ini saudara. Murid Pak Hendra juga ada Billy Kumasi. Dia juga keliling WL kemana-mana. Ya, otomatis kalau itu dapat bonus dari Tuhan untuk komisi lagi. Oleh karena itu saudara, orang hidup tidak harus kita memiliki sesuatu yang banyak. Tapi yang penting apa? Di dalam hidup kita, kita memberikan arti bagi banyak orang. Karena itu, ketika di hari tua kita, baru kita nanti baru bisa ngomong, Tuhan, aku tahu indah rencanamu atas hidupmu. Beri kemuliaan buat nama kita. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, senang firman-Mu sudah Kau sampaikan atas kami. Walaupun sebentar dan sedikit, namun kami yakin Tuhan, firman-Mu boleh memberkati setiap pribadi kami, khususnya kepada hamba-Mu Pendeta Hendra Pranata yang hari ini berulang tahun 66 tahun. Kami yakin bukan sekedar kekuatan, kesehatan, dan panjang umur yang Tuhan sudah nyatakan atas hidupnya, namun kami percaya Tuhan, semakin hari, semakin bertambah usia hamba-Mu ini, dia boleh menjadi orang yang semakin benar dan berkenan di hati-Mu. Hingga lewat hidupnya, hingga lewat pelayanannya, Tuhan memberkati, menjadi teladan bagi kami yang masih muda, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai Tuhan sisa hidupnya, sehingga dia boleh menjadi kemuliaan buat nama-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan.